Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril dengan NIM 2024 10011011001. Saya berasal dari program studi Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan hasil review terkait artikel yang telah saya kaji mengenai judul permasalahan tentang penegakan hukum kasus korupsi dana CSR BI, implementasi Pancasila sebagai dasar negara era 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam penegakan hukum kasus korupsi dana CSR BI di era 4.0. Sumber data penelitian adalah putusan pengadilan terkait kasus korupsi dana CSR BI. Data penelitian berupa berita terkait kasus korupsi dana CSR BI. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori penegakan hukum berbasis nilai Pancasila. Analisis ini mencakup identifikasi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan hukum di era digital yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan teknologi informasi dalam hukum. Transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dalam penegakan hukum kasus korupsi dana CSR BI memiliki potensi memperkuat keadilan sosial dan tata kelola yang baik apabila diiringi dengan integritas aparat hukum dan dukungan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan normatif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, kali ini saya jelaskan pendahuluannya dulu, yaitu korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks hukum, korupsi merupakan kejahatan yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup berbagai tindakan seperti suap, gratifikasi, dan penggelapan dana. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah korupsi dana CSR. Apa sih CSR itu? CSR itu ada Corporate Social Responsibility Bank Indonesia, yang mencerminkan krisis integritas di lembaga keuangan nasional. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar simbol dalam dokumen konstitusi, tapi harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus korupsi, Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang harus dijadikan dasar dalam setiap hukum. Implementasi Pancasila ini menjadi sangat relevan
dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan transformasi sosial yang semakin pesat. Oleh karena itu, kasus dana korupsi CSR BI ini menjadi bahan refleksi tentang bagaimana Pancasila dapat dijadikan dasar hukum yang efektif dan memberantas korupsi. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia menjadi ujian penting bagi implementasi Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam aspek keadilan sosial dan kejujuran. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tanggung jawab kolektif harus tercermin dalam suatu proses hukum. Penanganan kasus ini juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh aparat penegak hukum dalam era 4.0. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung transparansi dan mempercepat proses hukum. Sistem digital yang digunakan untuk memantau, melacak, dan mengungkapkan aliran dana yang disalahgunakan. Implementasi teknologi ini sejalan dengan semangat Pancasila mendorong keterbukaan dan keadilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi sebelumnya tentang implementasi hukum di Indonesia telah membahas berbagai tantangan, termasuk hambatan struktural dan budaya hukum yang lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarman tahun 2012 menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan oleh Arifin pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa penerapan hukum yang adil membutuhkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat. Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia menjadi sorotan nasional karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan dana besar yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan masyarakat agar keadilan dapat terwujud. Pengawasan publik melalui media massa dan platform digital menjadi salah satu alat yang efektif dalam mengontrol penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam proses penegakan hukum kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia di era digital. Analisis ini akan mencakup tinjauan tahap regulasi yang berlaku, langkah-langkah hukum yang telah diambil, serta dampak penerapan teknologi informasi dalam proses hukum. Penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam memadukan prinsip hukum modern dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia juga mengangkat permasalahan keadilan sosial yang merupakan salah satu prinsip utama dalam Pancasila. Penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijalankan dengan konsisten oleh semua pihak, terutama dalam penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu adalah bentuk implementasi nyata dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, penyalahgunaan
dana CSR Bank Indonesia harus mendapatkan sanksi yang setimpal sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak-hak masyarakat yang telah dirugikan. Di sisi lain, memberikan tantangan baru dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penggunaan dana CSR. Transformasi digital memberikan dampak terhadap korupsi dengan cara yang lebih canggih dan tersembunyi, membuat penegakan hukum menjadi kompleks. Oleh karena itu, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penegakan hukum menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, implementasi Pancasila dalam era digital harus mencakup penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serta mengenai kasus-kasus korupsi, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR. Dengan pendekatan ini, penelitian harap dapat memberikan wawasan tentang pentingnya sinergi antara teknologi dan nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Transparan, implementasi yang efektif akan memperkuat supremasi hukum dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik di era 4.0. Nah, berikut mengenai beberapa pembahasan terkait rumusan masalah yang ada. Yang pertama itu kasus korupsi dana CSR yang melibatkan Bank Indonesia mencuat sebagai masalah besar yang menggambarkan tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip Pancasila di era digital. Dan globalisasi. Dana CSR yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kewenangan dan menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam menjaga integritas publik. Dalam konsep ini, penerapan nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan kepentingan umum, menjadi hal yang krusial untuk menanggulangi praktik korupsi dalam sektor publik dan swasta. Pancasila sebagai dasar negara harus mengarahkan lembaga-lembaga yang termasuk Bank Indonesia untuk mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Penegakan hukum dalam kasus ini mampu menghadapi tantangan yang kompleks di era sekarang. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi seringkali memperburuk transparansi dan akuntabilitas. Dalam situasi ini, penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek demokrasi dan kedaulatan hukum, menjadi sangat penting. Sistem hukum yang adil dan berwibawa harus dapat menanggapi tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak hanya tegas tapi juga transparan, yang mana dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan sistem pelaporan dan pemantauan kasus-kasus korupsi. Pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait harus mampu menciptakan regulasi dan yang memadai untuk memerangi korupsi di era sekarang, sekaligus memperkuat implementasi nilai Pancasila. Penerapan nilai Pancasila dalam penegakan hukum kasus korupsi seperti ini harus diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan dana
sosial dan mencegah terulangnya praktik-praktik korupsi serupa. Hal ini juga dapat memperkuat moralitas publik dan dengan menekankan pentingnya nilai gotong royong dan keadilan sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang melibatkan teknologi modern dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan di era sekarang dan mewujudkan Indonesia itu yang lebih adil dan bebas dari korupsi. Kajian teori mengenai penegakan hukum kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Nah, yang pertama, menurut penelitian dari Mahfud MD tahun 2006, yaitu teori penegakan hukum mengacu pada prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya penegakan norma hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dan ditulis dalam bukunya yaitu yang berjudul Revolusi Hukum. Menyatakan bahwa penegakan hukum harus berpijak pada kesadaran masyarakat dan pemerintahan untuk menjaga integritas hukum bukan sekedar sebagai instrumen formal, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, teori ini mengarahkan pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang semuanya menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan hukum yang melibatkan semua elemen masyarakat, baik pemerintahan, sektor swasta maupun publik. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menyentuh aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan keuangan dan transaksi. Yang sebelumnya mengangkat rumusan masalah tentang penggelapan dana CSR Bank Indonesia. Selanjutnya berikut pembahasan terkait rumusan masalah. Yang kedua, teori Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan tata kelola negara Soekarno. Dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era sekarang tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan politik, tapi juga mencakup pengembangan nilai moral dalam dunia digital. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana CSR, Pancasila memberikan kerangka nilai yang mendukung keadilan sosial yang melawan penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan Indonesia menjadi dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam proses hukum, seperti yang tercantum dalam Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat seperti korupsi dana CSR harus dihukum agar tercipta pemerataan kesejahteraan. Terus yang ketiga, teori tata kelola yang baik. Dalam teori tata kelola yang baik, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sangat penting untuk diterapkan. Seperti yang dituliskan dalam bukunya Syahir yang judulnya Good Governance di Indonesia, mengemukakan bahwa implementasi tata kelola yang baik sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik dalam penegakan hukum korupsi dana CSR Bank Indonesia juga harus melibatkan sistem pengawasan publik dan dana penguatan integritas lembaga-lembaga negara. Ya, di sini ada contoh analisis kasus, yaitu kasus korupsi dana CSR yang melibatkan Bank Indonesia menjadi sorotan publik pada tahun 2022. Dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, malah disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Menurut data dari KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi dana CSR Bank Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi yang terjadi di Bank Indonesia ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila sangat relevan. Nilai keadilan sosial dan kepentingan umum yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi dasar dalam pengelolaan dan penggunaan dana negara, termasuk dana CSR. Namun, kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya penegakan hukum dapat menurunkan integritas lembaga negara dan memperburuk citra Bank Indonesia di mata publik. Penerapan Pancasila dalam kebijakan dan tindakan lembaga negara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dalam menghadapi tantangan era sekarang, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana CSR. Sebagai contoh, sistem laporan berbasis aplikasi atau blockchain dapat memperkecil peluang penyalahgunaan. Teknologi dapat digunakan untuk memantau aliran dana dan memastikan bahwa dana CSR benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan lembaga pemerintah dan lembaga negara termasuk Bank Indonesia harus menciptakan regulasi yang memadai untuk memanfaatkan teknologi ini dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Selain itu, implementasi Pancasila dalam sistem hukum juga harus mengharuskan adanya sistem yang adil, transparan, dan akuntabel.
yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penerapan Pancasila dalam penegakan hukum korupsi dana CSR Bank Indonesia yang terulangnya praktek-praktek serupa di masa depan. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial diharapkan dapat memperkuat moralitas publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Penegakan hukum yang transparan berbasis teknologi dan adil akan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di sektor publik, sehingga korupsi dapat ditekankan seminimal mungkin. Masyarakat pun merasa lebih aman, percaya bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah adanya penelitian ini mampu. Berdasarkan adanya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia menjadi salah satu isu krusial yang mencerminkan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila di era sekarang. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, korupsi dalam pengelolaan dana, tanggung jawab sosial perusahaan seringkali melibatkan proses yang kompleks yang tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa kompromi untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam penegakan hukum, kasus korupsi ini perlu disesuaikan dengan dinamika yang tantangan zaman, terutama adanya revolusi industri sekarang yang membawa dampak besar pada proses transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital yang seharusnya menjadi alat untuk mendukung pemerintahan yang bersih dapat pula disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran serta teknologi dalam pengawasan dan pengungkapan kasus korupsi perlu dioptimalkan dengan mengintegrasi sistem informasi yang lebih canggih, serta memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum untuk bertindak cepat dan tepat. Penegakan hukum dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia bukan hanya sekedar menindak pelaku kejahatan, tapi juga menjadi cermin sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bernegara di era sekarang. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin maju, penegakan hukum harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat fondasi moral dan etika dalam mewujudkan negara yang bersih, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.